Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin la Recording in haula wa la progress. quwwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kita hormati bersama-sama yang sudah hadir di forum ini, Pak Profesor Dr. Resimen MPD. Yang kami hormati para pengelola yang sudah hadir di forum ini, ada Mas Sulis, Mas Odi, dan yang lainnya. Serta yang kami hormati dan yang kami banggakan Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di forum ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan semuanya. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya. Kita hari ini masih diberikan nikmat iman, sehat, bisa menghadiri forum yang sangat penting sekali menurut kami bahwa Bapak Ibu sudah masuk di tahapan terakhir di dalam proses pelaksanaan PPG ini. Sholawat serta salam marilah kita berikan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita nantinya akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan ujian komprehensif. Mohon dipastikan sudah diunggah videonya agar bisa dinilai oleh dosen penguji kompre. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jika masih belum nampak namanya di pelaksanaan, itu artinya Bapak Ibu belum klik bahan ujian kompre, yaitu MA yang dipilih sebagai bahan ujian kompre. Dan itu kalau tidak diklik, maka Bapak Ibu tidak bisa dinilai oleh dosennya di sana. Secara tahapan-tahapan Bapak dan Ibu semuanya, hari ini sudah mulai memasuki tahapan terakhir di dalam prosesnya, yaitu pelaksanaan PPL atau praktek pengalaman lapangan, di mana praktek pengalaman ini ada perbedaan-perbedaan antara kategori 1 dan kategori 2, sehingga kami akan menyampaikan nanti, memberikan pembekalan yang akan disampaikan oleh Mas. Bapak Ibu bisa mencermati sehingga nanti bisa memiliki kepahaman atau kesepahaman yang sama begitu, bahwa pelaksanaan PPG ini dilaksanakan dengan serius, dengan penuh semangat dan seterusnya. Oleh karena itu, mari kita buka bersama-sama acara pembekalan di PPL ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti misalnya Bapak Ibu ada yang dibuka mic-nya kemudian ngomong sendiri, langsung saya keluarkan dari Zoom. Sesuai dengan yang saya share di grup, yang tidak menaati etika, kita akan keluarkan dari Zoom biar tidak mengganggu proses pembekalan di PPL ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon kiranya yang disambi-sambi bisa konsentrasi biar tidak bertanya-tanya, bahwa proses PPL ini Bapak Ibu benar-benar akan memahami sehingga pelaksanaannya nanti bisa menjadi maksimal. Dan setelah di pelaksanaan PPL nanti Bapak Ibu akan bisa konsentrasi terhadap UKM PPG, yaitu uji kinerja dan uji pengetahuan. Untuk itu kami persilakan pada Prof. Ras untuk menjelaskan pembekalan di pagi siang ini. Prof, sudah masuk ya? Halo? Sudah. Oke. Kami persilakan Prof. Waktu sebelumnya kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya banggakan dan selalu kami doakan kesuksesannya di dalam mengikuti perjalanan PPG yang sampai detik ini Bapak Ibu semuanya sudah selesai menjalankan tahap lokakarya. Tahap lokakarya itu diakhiri dengan peer teaching. Kemudian peer teaching selesai, Bapak Ibu telah diuji kemampuan melalui uji kompre. Dalam catatan yang kita lakukan evaluasi tadi malam Bapak Ibu, ada sekitar 17 mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus baca tulis Al-Quran. 17 mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus baca tulis Al-Quran. Sekali lagi, dari evaluasi yang kita lakukan tadi malam Bapak Ibu semuanya, masih ada 17 mahasiswa yang belum dinyatakan lulus baca tulis Al-Quran. Nah, ini yang menjadi problem karena semuanya guru agama, tetapi kok ada yang tidak bisa baca tulis Al-Quran. Kemudian pada jam yang sama, kemudian kita sampaikan ke panitia nasional untuk menyikapi kondisi yang seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Dengan banyaknya mahasiswa calon guru agama yang memang belum bisa baca tulis Al-Quran. Ini yang merepotkan. Yang merepotkan bagi kita semuanya. Ternyata ada juga nih ya 17 mahasiswa PPG kami guru agama tetapi tidak bisa baca tulis Al-Quran. Dengan berbagai alasan macam-macam, ya, akhirnya sementara kita renungkan, kita diskusikan bersama tim khusus yang nanti akan diambil langkah-langkah untuk menentukan harus bagaimana nih kondisi seperti ini. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu setelah dilakukan uji kompre, nanti mulai hari ini Bapak Ibu tercatat untuk melaksanakan kegiatan tahap berikutnya, yaitu tahap PPL. Tahap PPL itu adalah tahap bagaimana Bapak Ibu mempraktekkan, mengimplementasikan perangkat-perangkat pembelajaran yang sudah diproduksi, yang sudah dibuat di saat lokakarya, kemudian sudah dicek melalui peer teaching, review maupun uji kompre. Apakah Bapak Ibu secara aplikasi, secara psikomotor, secara afektif itu, secara kognitif, Bapak Ibu memang benar-benar layak dinyatakan sebagai guru profesional yang di sisi lain dia harus tetap menguasai materi, tapi di lain pihak yang bersangkutan juga bisa mempraktekkan sebuah tahapan-tahapan pembelajaran atau tidak. Bapak Ibu semuanya, karena proses pembelajaran itu nanti akan dilakukan di sekolah masing-masing, maka Bapak Ibu harus betul-betul menunjukkan bahwa sudah menjadi role model, menjadi model teaching, model of teaching, menjadi seorang model pembelajar. Bagaimana Bapak Ibu sudah layak memantaskan diri untuk penguasaan materi, terutama sekali adalah materi profesional. Karena mau tidak mau, Bapak Ibu ini adalah sebagai guru agama, maka penguasaan materi profesional itu harus dikuasai. Lebih-lebih adalah baca tulis Al-Quran. Nah, ini yang menjadi masalah. Saya kira Bapak Ibu semuanya dari 985 orang yang menjadi catatan penting bagi kami adalah
17 orang itu akan kita diskusikan lebih mendalam dengan panitia nasional. Saya juga tidak mengira kok bisa guru agama tidak bisa baca tulis Al-Quran. Tidak mengira sekali. Nah, ternyata ditemukan sekian mahasiswa yang kebetulan tidak paham sama sekali bagaimana dia baca tulis Al-Quran. Menjadi PR bagi kita, Bapak Ibu semuanya. Nah, oleh sebab itu pada tahapan ini Bapak Ibu akan kita berikan PPL sebagaimana yang sudah menjadi tahapan di dalam pelaksanaan PPG ini. Maka pagi ini memang sengaja kita lakukan sebuah pembekalan bagi Bapak Ibu semuanya untuk mempersiapkan diri pelaksanaan PPL. Kalau menurut jadwal memang dimulai pada hari ini. PPL dimulai hari ini. Bapak Ibu sudah, walaupun kami juga keputusan pasti apakah uji komre ini nanti menjadi dasar atau tidak bagi 17 mahasiswa yang menjadi catatan khusus, ya nanti akan kita diskusikan dan kita konsultasikan ke panitia nasional. Namun PPL harus tetap dilakukan. Nah, maka harapan kami Bapak Ibu tidak ada yang absen, ya. Tidak ada yang absen. Mestinya harus mengikuti semua. Kira 50 mahasiswa yang belum bergabung. Karena ini tetap akan mengganggu. Ketika tidak bergabung akan mengganggu pelaksanaan PPL nanti. Bapak Ibu, kami memiliki sebuah tujuan penting. Kenapa harus tetap PPL? Kenapa harus tetap praktek? Ini untuk mengukur tingkat kemampuan Bapak Ibu, mengukur dalam sisi prakteknya. Karena guru tidak hanya sekedar menguasai materi, tapi bagaimana Bapak Ibu juga bisa mengimplementasikan konsep-konsep pembelajaran yang tepat, melakukan sebuah inovasi dan lain sebagainya. Ini harus kita lakukan. Nah, sehingga tidak ada istilah yang dikatakan bahwa apa yang dilakukan ini adalah formalitas. Tidak ada. Semuanya dilakukan dengan hal yang sesuai dengan standar. Memang kita ambil sebuah keputusan sederhana. Ketika memang ternyata ada yang tidak memenuhi standar, ya kita prinsipnya adalah membantu. Gitu, membantu dengan catatan-catatan khusus, gitu ya. Tapi jangan dimanai bahwa ini formalitas, tidak. Saya sudah kantongi nama-nama yang mengatakan bahwa itu adalah formalitas. Ya, ada dua kemungkinan karena berdasarkan evaluasi luar biasa. Bisa juga kita jadikan sebuah contoh pembelajaran kepada teman-temannya nanti di saat selesai PPL. Kita kan contoh. Nah, kalau menganggap bahwa tugas-tugas yang diberikan oleh dosen dan oleh pengelola itu adalah merupakan tugas yang formalitas. Di tahun-tahun yang lalu ada apa contohnya menjadi sebuah contoh yang sangat berharga, ya tidak kita beri kesempatan untuk mengikuti UKM PPG. Banyak contoh-contohnya. Jadi nama-nama sudah di kami berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh dosen yang merupakan tangan panjang dari pengelola adalah dosen. Sehingga bagi mahasiswa yang menganggap bahwa tugas yang diberikan adalah formalitas, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama akan kita bina. Kemungkinan yang kedua akan kita jadikan sebuah contoh pembelajaran yang memang tidak bisa dilupakan oleh kelas-kelas yang lain. Walaupun itu statusnya adalah ketua kelas. Nah, kalau saya begitu prinsipnya. Nah, disinilah sebenarnya Bapak Ibu semuanya ketika kita memberikan tugas ya harus segera cepat dilakukan revisi. Ini maksud saya adalah begitu. Catatan-catatan penting. Kami tidak memberikan yang paling ideal, tapi paling tidak Bapak Ibu memahami runtutan kegiatan, memahami sebuah instrumen penilaian itu paling tidak ada gitu ya, paling tidak ada. Kalau sudah bilang gini kan wis sak penak-penaknya orang sebenarnya, sak penak-penaknya orang.
Bapak Ibu bisa bandingkan di tempat lain, ya, bandingkan di tempat lain. Mungkin pendampingan kita, kepedulian kita, mungkin akan berbeda ketika dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Nah, dalam kondisi ini, Bapak Ibu, jangan memberikan makna bahwa ini adalah kegiatan yang sifatnya adalah formalitas, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tidak, saya katakan tidak. Ini tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi ini adalah sebuah kepedulian dan tanggung jawab besar yang harus kita emban kepada Bapak Ibu semuanya, mengawal peningkatan sumber daya manusia, terutama sekali adalah bagi guru-guru di kami, ya, alumni atau nanti bisa dikatakan sebagai lulusan dari PPG di UIN Salatiga adalah menjadi sebuah standar. Yang pertama yang menjadi tujuan utama kita untuk PPL itu mengembangkan kemampuan reflektif guru dalam belajarkan peserta didik. Kalau tidak ada bedanya Bapak Ibu PPG dan belum PPG, media pembelajaran atau perangkat pembelajaran yang digunakan adalah tidak ada bedanya, maka bisa dikatakan proses pembelajaran yang dilakukan kita adalah gagal. Oleh sebab itu inilah kita paksa. Saya sudah mengalami banyak mahasiswa mulai dari yang nol sampai menjadi yang maksimal itu karena memang kita paksa. Pertama kita paksa untuk dia berbuat dan melakukan sebuah perubahan-perubahan itu. Bisa asalkan Bapak mau, bisa asalkan Ibu mau, bisa asalkan ada niat, bisa asalkan ada niat yang lurus untuk melakukan sebuah perubahan itu. Ini yang paling. Yang kedua, melakukan inovasi di dalam menyusun rancangan pembelajaran, media, bahan, dan sebagainya sudah kita lakukan. Sudah kita berikan. Bagaimana Bapak Ibu mencoba untuk menyusun dokumen rancangan pembelajaran, menyusun bahan, menyusun media, menyusun materi, menyelesaikan berbagai permasalahan. Ini dilakukan secara daring maupun luring, sudah kita lakukan. Walaupun ada beberapa tempat yang tidak mau gitu ya. Kan ada juga peserta-peserta yang tidak mau kita bekali secara luring. Tidak mau. Ini usaha kita untuk meningkatkan, usaha kita untuk membelajarkan gitu kan. Karena di tangan Bapak Ibu semuanya proses pembelajaran itu akan menjadi baik atau tidak baik. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang Bapak Ibu buat untuk mengecek tingkat keberhasilan dan hambatan yang dihadapi. Kalau ada hambatan diselesaikan dengan PTK. Kalau ada keberhasilan itu adalah sebuah metode yang Bapak Ibu terapkan dengan baik. Kan gitu. Disinkronkan di sini. Dan yang keempat tujuannya adalah melakukan refleksi dengan cermat atas capaian dan hambatan yang telah dihadapi. Dan Bapak Ibu harus bisa memikirkan langkah-langkah berikutnya apa ketika kita menghadapi itu. Sebagai seorang guru harus sudah mulai sadar bahwa setiap kita melakukan sesuatu, disitulah muncul persoalan dan disitulah harus diberikan sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, inilah Bapak Ibu, saya blok hijau itu prinsipnya adalah sebuah skema yang dibangun. Praktek pembelajaran dirancang dalam 4 siklus progresif. Rancangan kita itu sebenarnya 4 siklus progresif. K2, K1 adalah 2 siklus progresif. Secara keseluruhan. Progresnya 4 siklus. Apa? Implementasi MA1, MA2, untuk K1, MA3, MA4 untuk K2, dan ditambah 1 siklus lagi implementasi P5 PPR. Ini implementasi P5 PPR. Ini kan harapannya begitu. Rancangan kita tuh sudah luar biasa dalam konteks ini. Rancangan kita tuh sudah biasa, sudah luar biasa. Tinggal bagaimana Bapak Ibu ini menyadari dengan betul bahwa yang kita lakukan ini tidak sia-sia. Sekali lagi saya ulangi, dirancang menjadi 4 siklus
siklus 1, siklus 2 ini K1 ditambah siklus 3 dan siklus 4 ini adalah K2 ditambah satu siklus ya, satu siklus implementasi modul project P5 PPR. Mantap ini kalau dilakukan dengan betul. Nah, dalam kondisi inilah yang sebenarnya Bapak Ibu semuanya tahapan ini sudah kita buat, kita rancang dengan sebaik mungkin. Nah, masing-masing siklus itu berisi kegiatan di dalam tahapan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, pendahuluan ini, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan ini ada persiapan koneksitas. Nah, yang dikenal dengan istilah preparasi dan koneksi, mencoba untuk menyiapkan diri sebelum masuk kegiatan inti, memberikan motivasi, ngecek kondisi kelas, ngecek kerapian, kebersihan, mengkonekkan materi yang dipelajari sebelumnya dengan materi yang akan diajarkan sekarang, coba dicari titik temunya, baru masuk kegiatan inti. Pelaksanaan praktek mengajar dengan mengimplementasikan sintak model yang sudah dipilih. Ini sintak model yang sudah dipilih. Kalau misalnya MA1 itu sintak model yang sudah ditentukan berbasis problem based learning, maka sintak model berbasis problem based learning ini mutlak hukumnya harus diimplementasikan. Walaupun Bapak Ibu ini adalah mengintegrasikan metode, media, atau pendekatan lain yang nantinya akan digunakan sebagai metode di BTK. Tapi tahapan basisnya ini harus jelas. Basisnya ini harus jelas. Basisnya harus jelas terlebih dahulu gitu kan. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi modul ajar yang dibuat itu basisnya apa? PBL, PJBL, DBL, TPACK. Itu harus ada tahapan-tahapan itu. Kalau dulu ada saintifik, bagaimana tahapan-tahapan di dalam pembelajaran itu? Ini harus ada. Baru kegiatan penutup yang di dalamnya ada refleksi atas materi yang sudah disampaikan, menyimpulkan dan melakukan penguatan terhadap materi yang sudah disampaikan, mengevaluasi terhadap materi yang sudah disampaikan dan tingkat pemahaman peserta didik, dan yang berikutnya adalah memberikan tindak lanjut. Walaupun sifatnya masih sederhana. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita sudah selesai mempelajari materi yakat. Pada minggu yang akan datang kita lanjutkan pembelajaran kita ini di jam dan di frekuensi yang sama dengan mempelajari sholat fardu. Tidak lanjut. Apa yang harus dilakukan penguatan-penguatan seperti itu? Nah, kalau kita lihat dari Bapak Ibu video peer teaching-nya ini, video peer teaching ini kan gambaran bagaimana Bapak Ibu penguasaan itu. Masih melakukan celotehan-celotehan yang dikira tidak ada hubungannya dengan proses pembelajaran ini. Pesertanya lebih banyak cempluit ya. Tadi saya sambil lihat-lihat kemarin itu tidak ada tahapan. Tahapan ini yang mestinya penting menjadi tidak penting. Ya, mestinya yang penting menjadi tidak penting, yang tidak penting justru menjadi penting. Anggapannya begitu. Tidak begitu di dalam proses pembelajaran itu. Ambil posisi yang penting, buang posisi yang tidak penting. Ini nih. Ini tahapan-tahapan ini harus betul-betul dilakukan. Kalau ini diabaikan ya maknanya akan menjadi tidak baik. Maka proses pembelajaran gambarannya Bapak Ibu melakukan peer teaching itu, proses pembelajaran yang dilakukan adalah belum full power dan powerful. Belum memiliki sebuah makna yang kuat dan mendalam bahwa itu adalah menarik untuk dilakukan. Materi yang diajarkan juga belum kuat bahwa itu adalah penting di hadapan Mas. Maka pemahaman bermaknanya itu belum ditekankan di sana. Bapak Ibu harus menekankan tingkat pemahaman bermakna itu seperti apa.
Maka nanti di dalam Bapak Ibu praktek yang sebenarnya di lapangan itu tidak boleh. Kondisikan peserta didik Bapak Ibu semuanya, ya, kondisikan, bekali apa yang harus dilakukan. Yang kita tayangkan tadi tidak serta-merta itu berjalan alamiah, tidak. Tapi dibekali. Siapa yang akan jadi ketua kelompok, siapa yang akan mempresentasikan, siapa yang duduk di mana, siapa yang tidak berpakaian seragam. Ini sudah terkondisikan. Sehingga disitulah peran Bapak Ibu ketika dilihat dari sisi rekaman video betul-betul seakan-akan itu menjadi role model di dalam proses teaching itu. Pembelajaran itu sudah jelas. Ya, Bapak Ibu harus kondisikan terlebih dahulu. Apakah di kelas beneran atau di kelas buatan? Silakan. Yang penting video pembelajarannya itu memang betul-betul bagus. Misalnya ketika Bapak Ibu di pagi hari terganggu aktivitas lain, ya bisa Bapak Ibu membuat kelas buatan. Ambil kelas-kelas yang bisa diajak kerjasama, yang bisa dikondisikan. Misalnya Bapak Ibu kebetulan memilih materi. Siapa tadi namanya? Ya, memilih materi yang sudah ditentukan, bisa Bapak Ibu membuat kelas buatan sore hari atau pagi hari, biar terkondisikan, gitu kan? Mulai dari masuk pendalaman penyampaian pembelajaran itu, silakan Bapak Ibu ambil misalnya kelas 6, ambil yang pinter-pinter, yang bagus-bagus itu 10, kelas 5 yang bagus-bagus 10, kelas 4 yang bagus. Jadikan satu menjadi kelas buatan yang mendukung tampilan Bapak Ibu itu seakan-akan menjadi seorang guru yang sebenarnya. Kalau di SMP juga begitu, ambil kelas-kelas yang bagus gitu ya. Anak-anak yang bagus itu, karena Bapak Ibu kan bermain peran sebagai seorang guru, memainkan posisinya sebagai seorang guru sehingga hasilnya maksimal. Nah, diunggah di YouTube itu ya bisa menjadi referensi gitu loh. Oh, jangan maut-maut itu. Diunggah di YouTube itu menjadi referensi, dilihat orang. Nek banyak dilihat orang, Bapak Ibu ditonton semakin banyak, siapa tahu nih jadi model, menjadi YouTuber. Proses pembelajaran kan bisa juga. Ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, oleh sebab itu dalam hal pelaksanaan praktek pembelajaran yang bertepatan dengan hari tidak ada kegiatan pembelajaran, misalnya sekolah libur atau pas ujian, maka Bapak Ibu kita sarankan agar Bapak Ibu itu dapat mengundang peserta didik dengan seizin kepala sekolah. Hari ini Bapak Ibu, ini adalah membicarakan dengan kepala sekolah ketika berbarengan dengan saatnya ujian, dengan berbarengan dengan saatnya mapsi dan lain sebagainya. Berkoordinasi dengan kepala sekolah menentukan tempat yang kira-kira itu kelas yang paling efektif, efisien, ada multimedianya yang mana, koordinasikan. Nek kepala sekolah rantuk parani gawa ke jeruk, nanti bilang jeruk-jeruknya sendiri. Kok tidak mempan lagi, bawakan lagi telur, nanti bilang telur-telurnya sendiri. Nah, misalnya kan begitu ya, bisa juga Bapak Ibu. Sehingga koordinasi yang Bapak Ibu lakukan di sekolah itu didukung. Bapak Ibu tidak akan bisa berdiri sendiri, pasti meminta bantuan orang lain. Ajak temannya di kelas itu, di sekolah itu membantu merekam dari berbagai sisi, sehingga nanti HP tidak lari ke sana kemari. Paling tidak Bapak Ibu menggunakan 2-3 HP, ambil depan Bapak Ibu sebagai orang yang ngajar, ambil posisi peserta didiknya, ambil sudut kanan, sudut kiri sehingga angle-nya itu ketemu, HP-nya yang tidak muter-muter gitu kan. 2-3 HP Bapak Ibu harus gunakan. Nah, itu tidak mungkin dilakukan dengan sendirinya, harus minta bantuan orang lain. Kalau Bapak Ibu pengen bagus ya ambil tukang syuting gitu aja. Biar angle-nya jelas, modal sedikit nggak apa-apa, tapi kan hasilnya maksimal gitu kan. Pakaiannya sudah cocok atau belum, itu udah bagus atau belum, songkoknya itu udah pas atau belum, dasinya bagaimana, ini harus dilakukan karena kita akan tunjukkan yang terbaik ini, karya terbaik yang Bapak Ibu tidak bisa dilupakan.
selama PBG, PPL itu tidak bisa dilupakan. Ini harapan kita adalah seperti itu. Nah, maka disinilah yang sebenarnya Bapak Ibu bahwa sistem prosedur dan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan ini dilakukan dengan cara pendekatan superklinis dan tindakan reflektif. Dengan memegang prinsip berkelanjutan, terstruktur dan relevan dengan perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu sudah rancang sebelumnya. Ini tidak serta-merta, wah yang penting nang kelas ono suarane ambekan, tidak hanya sekedar itu. Tidak hanya sekedar ambekan, karena Bapak Ibu ini YouTube-nya akan dilihat oleh orang di makhluk bumi ini gitu. Semua orang di makhluk bumi ini kalau sudah di YouTube pasti siapapun akan melihat. Kecuali kalau Bapak malu-malu nggak usah dilihat lah, ya. Pasti akan dilihat. Ini tujuannya kenapa? Bahwa setiap proses yang dilakukan itu harus diunggah di YouTube dan diunggah di LMS biar bisa dilihat orang lain. Bener enggak Bapak Ibu itu prakteknya? Gek nanti mewakilkan orang lain. Ini kan. Apa wajahnya podo apa ora akan dilihat itu. Ini hal-hal yang paling penting. Super klinis Bapak Ibu, ini hubungan kolektif interaktif ini sifatnya sinergis dan terbuka. Terbuka semuanya, demokratis, berbasis kebutuhan dan aspirasi Bapak Ibu semuanya, tetapi juga mengutamakan tanggung jawab dan prakarsa Bapak Ibu sebagai mahasiswa. Prakarsa, tanggung jawab dan prakarsa. Les ropo ngono-ngono lah. Sementing ono muridé ono gurune, ketok ono suarane, kemudian paling-paling tetap dinilai. Dinilai tetap dinilai Bapak Ibu. Tetapi jangan dimanai secara sederhana. Ini harapannya kita adalah seperti itu. Kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan pengamatan kinerja. Yang diamati Bapak Ibu semuanya nanti kinerjanya, hasil rekamannya. Karena kita tidak bisa mengamati Bapak Ibu secara langsung di kelas itu. Maka yang diamati oleh dosen dan guru pamong itu adalah kinerja Bapak Ibu, hasil dari rekaman itu. Kecuali nanti misalnya ketika pas Pak Arif Maulani ini praktek dan kebetulan saya datang ke sekolahnya lain, kita bisa ngamati langsung. Dijamin itu suaranya langsung hilang kan gitu kan. Nah, ini kan. Kan banyak juga kayaknya gagah luar biasa begitu dimasuki dosen hilang suaranya, kan banyak sekali itu. Nah, karena tidak dilakukan itu, maka Bapak Ibu semuanya tampilkan bahwa pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan selama PPL, implementasi MA itu adalah sebaik mungkin dengan perekaman yang sebaik mungkin. Tidak hanya sekedar direkam angle-nya tidak bagus. Ini yang selalu saya sampaikan di kelas-kelas kami itu ya, kelas-kelas saya, ya, kelas-kelas yang lain itu begitu. Sehingga menjadi contoh gitu ya. Dilihat orang, semakin banyak yang melihat berarti adalah kualitasnya adalah bagus. Belum lagi mahasiswa juga menilai kerjanya sendiri, udah pas atau belum nih diri kami ini. Apa yang kita lakukan namanya adalah self assessment, menilai kerjanya sendiri. Saya sudah PPL, ada foto-foto yang nanti akan diupload, dievaluasi. Apa yang kita lakukan? Melihat videonya, video saya ini kok sudah mantap ya. Saya sudah bagus deh, saya jadi seorang guru ini, sudah ideal ini, sudah layak mendapatkan tunjangan 1 kali gaji. Sehingga kalau tadi ini mencari tambahan itu, yang pedotan-pedotan itu udah macem deh, kayak gitu. Nanti begitu. Maka perlu dilakukan diskusi dengan dosen pembimbing dan guru pamong. Diskusi dengan dosen pembimbingnya, diskusi dengan guru pamongnya. Bagaimana baiknya, apa kekurangan kami melalui review, kegiatan review. Ya, diskusikan terus. Jangan dibilangi sama guru pamong dan dosen, alah bohong ini menurut teman kami yang jadi guru pamong di sini itu kok hanya formalitas kok. Dijamin itu menjadi catatan. Ya, tapi ada karakter dosen dan guru pamong itu berbeda, tidak bisa disamakan antara kelas 1 dan kelas lain ini, gitu kan. Ini yang harus dilakukan.
Maka setelah diskusi dengan guru pamang dan dosen, lakukanlah perencanaan perbaikan. Kekurangannya ada di mana? Gitu kan. Maksimalkan adalah lakukanlah sebuah perbaikan. Lakukanlah sebuah revisi, kemudian Bapak Ibu nanti melakukan sebuah perbaikan itu. Nah, ini Bapak Ibu ada hal-hal penting. Yang pertama, kegiatan PPL itu prinsipnya adalah pertama harus melakukan persiapan dan melakukan eksplorasi terhadap sumber belajar. Jangan hanya menggunakan satu sumber belajar. Persiapan, disiapkan betul. Apa yang harus ada, apa yang harus dipelajari. Eksplorasi apakah hanya sumber belajarnya ini saja atau tidak. Katakan. Implementasikan sebuah karya Bapak Ibu semuanya ke dalam praktek pembelajaran karya yang sudah dilakukan MA1, MA2, MA3, MA4, modul ajar P5, PPRA, dan proposal PTK yang merupakan produk karya. Loka karya itu dipraktekkan betul. Baik. Ini. Bimbing kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang memungkinkan bisa meningkatkan kemampuan peserta didik. Susunlah laporan hasil PTK Bapak Ibu semuanya, dan nanti yang terakhir adalah presentasikan hasil PTK itu. Ini sudah kita rancang semuanya. Ini kegiatan PPL yang harus dilakukan. Susun laporan PTK, presentasikan, implementasikan hasil karya, loka karya Bapak Ibu di dalam praktek pembelajaran. Kalau itu sudah dilakukan. Lah, ini yang kita katakan kemarin Bapak Ibu. Panitia Nasional menginginkan bahwa pelaksanaan penelitian tindakan kelas itu terpisah. Namun, kami sarankan Bapak Ibu biar tidak keberatan melaksanakan kegiatan itu. Satu tahapan PPL itu ada kegiatan implementasi MA dan kegiatan PTK sendiri, lakukan dengan cara terintegrasi. Walaupun nanti di tahapan itu ada yang menginginkan terpisah. Terpisah artinya adalah Bapak Ibu mengimplementasikan tindakan kelas itu, pelaksananya dilakukan di luar implementasi MA atau P5 PPRA. Adanya di situ. Kalau dipisah. Tapi kalau diintegrasikan implementasi MA atau P5 PPRA itu diintegrasikan dengan pelaksanaan PTK. Artinya adalah PTK itu dijadikan sebagai alat untuk evaluasi pelaksanaan MA. Setelah MA dilaksanakan, selesai 2 jam pelajaran, dievaluasi. Hasilnya digunakan laporan untuk PTK. Siklus 1, siklus 2, siklus 3. Itu. Ya, ini pilihan kita, terintegrasi. Ini kan sebenarnya sudah memotong, mengurangi beban penderitaan mahasiswa ini. Sudah coba kita kurangi. Walaupun sebenarnya adalah ada pilihan untuk terpisah, tapi kita coba integrasikan. Sebegitunya kita itu sudah memahami bahwa kalau dilaksanakan dengan terpisah itu pasti berat, itu pasti susah dan pasti berat. Ini harus dipahami betul ini. Kondisi ini harus dipahami betul. Nah, maka jangan ada pikiran Bapak Ibu bahwa ini adalah formalitas. Kalau ini saya betul, ini pasti ya menjadi problem. Ini kita sudah kaji mana yang membuat ringan, mana yang harus dikurangi dan lain sebagainya. Tahapan ini adalah sebuah tahapan krusial Bapak Ibu yang nanti akan menentukan tahapan-tahapan yang Bapak Ibu lalui ini itu selesai. Apa? Pendalaman materi selesai, loka karya selesai, gitu kan? Peer teaching selesai, uji kompre ini ada catatan, kemudian nanti ada beberapa catatan lah ya, 17 yang saya katakan tadi. PPL harapannya tidak ada catatan, sehingga 17 orang yang dinyatakan tidak bisa baca tulis Al-Quran ini menjadi renungan bagi kami. Siapa kami? Ya pengelola dan prodi serta kajut untuk membuat sebuah keputusan apa yang harus kita lakukan dengan 17 orang ini. Apakah tetap diikutkan UKM PPG, nanti kalau lulus ditahan dulu sertifikatnya sambil dia ngaji, apa ngaji dengan Pak Imam atau ngaji dengan Pak Mufik, apa ngaji dengan saya, atau dititipkan di pondok dulu gitu kan. Ini kan tahapan-tahapan harus dilakukan. Sehingga kalau Bapak Ibu tampilkan yang lebih baik, kita akan mengambil sebuah keputusan mana yang tidak memberatkan Bapak Ibu semuanya, gitu kan. Tapi inilah sebuah hal yang harus dilakukan. Nah,
Penting Bapak Ibu yang harus dilakukan, sebuah catatan yang tidak boleh tinggalkan. Pertama, di dalam proses pembelajaran itu harus menampilkan aspek inovasi. Apa inovasinya? Penggunaan model, penggunaan pendekatan, penggunaan metode yang sudah dikaitkan dengan sebuah prinsip merdeka belajar. Ini inovasi itu. Inovasi. Yo aja melulu ceramah. Dalam istilah salah yo kalau menggunakan media yang serondok jos sithik itu ya. Zaman modern kok ya mosok mata pelajaran materi praktek wudhu itu medianya baskom ya. Ya boleh, tetapi yang kreatif sendiri sedikit. Ini yang harus dilakukan. Yang kedua adalah menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan pembelajaran PBL, PJBL, DBL, TPACK. Ini jangan keluar lu jauh-jauh. Kalau ada yang lain integrasikan, TPACK integrasikan, kemudian TGT integrasikan, information set integrasikan, bermain peran integrasikan, demonstrasi diintegrasikan, drill diintegrasikan dengan keharusan yang sudah ditentukan oleh panitia nasional atau pengelola. Apa itu? PBL, PJBL, DBL, dan TPACK. Menjadi titik kunci bagaimana kita adalah akan memainkan peran menginovasikan proses pembelajaran itu dengan cara menerapkan ini. Dan harus ada bisa menunjukkan kreativitas dalam mengembangkan variasi dan interaksi itu. Tidak melulu ada di depan saja. Buat kelas yang bisa mobile gitu kan, setengah lingkaran dalam bentuk U atau kelompok-kelompok kecil atau small group discussion itu. Jadi ini variasi interaksi di dalam pembelajaran itu penting. Sehingga proses pembelajaran yang dilakukan itu lebih memiliki makna. Istilah penting ada powerful dan full power. Bermakna, menantang, dan menginspirasi. Tayangan kami itu ada sebagai gambaran bagaimana pembelajaran itu lebih bermakna. Kalau Bapak Ibu menyampaikan proses pembelajaran itu sudah bermakna, sampean itu akan dicari oleh muridnya, bukan sampean mencari-cari muridnya. Gitu ya. Nah, pembelajaran tidak menarik, ya. Siswanya itu ya pasti dia akan lari, kon masuk ya malas gitu kan. Apalagi ketika Bapak Ibu mau praktek ngajar itu tidak mandi 7 hari 7 malam, wis dipastikan kabur itu peserta didiknya itu. Jadi inilah yang harus dilakukan Bapak Ibu semuanya. Nah, yang keempat adalah keterampilan penggunaan media itu harus lebih ditekankan untuk memadukan. Apakah media yang sifatnya konvensional atau digital itu harus dipadukan. Untuk mengantisipasi ketika media-media digital itu ada gangguan gitu ya. Coba diintegrasikan media pembelajaran itu. Siapkan 2 model itu. Ini kalau itu dilakukan insya Allah ideal. Nah, artinya Bapak Ibu semuanya. Ini sebuah arti yang Bapak Ibu harus catat betul. Dan ini yang saya wanti-wanti. Kenapa kita sarankan agar semua ini masuk? Ini walaupun ini masih ada sekitar berapa ini? Sekitar 16 atau 18 orang yang tidak masuk. Penguatan pendalaman materi ini dijadikan analisis materi yang nanti larinya Bapak Ibu akan dipahami untuk soal-soal UP. Kemudian penyusunan perangkat ini dijadikan desain dalam praktek pembelajaran. Dan semuanya Bapak Ibu, ini yang saya blok merah, fokusnya adalah ada di pilihan ini. Yang kemarin-kemarin masih ngotot tidak menggunakan ini, silakan semuanya harus bertobat bareng-bareng, dirubah sebelum diunggah bahannya itu melalui PBL, PJBL, DBL, dan TPACK. Ya, tobat menggunakan media pembelajaran. Sehingga tahapannya jelas, PBL itu apa, PJBL bagaimana, DBL bagaimana, TPACK itu bagaimana. Larikan ke sana semuanya. Fokusnya adalah ke sana. Bapak Ibu tidak akan bisa untuk
lakukan itu, mengingkari ini semuanya, dan ini praktis harus Bapak Ibu lakukan. Nah, perjalanannya begini Bapak Ibu, mohon diperhatikan betul ini. Jadi nanti yang tidak hadir ya kalau mengalami kerepotan ya kami tidak tanggung jawab. Sudah kita kirim guru pamong dan dosen Bapak Ibu semuanya untuk memperhatikan ini semuanya. 1. Praktek pembelajaran, pendekatan praktek untuk K1 itu 3 model. 2 model MA, 1 model P5 PPRA. 2 model MA, 1 model P5 PPRA. Modul project P5 PPRA. K1. Jadi implementasinya adalah ada 3. Implementasi 2 MA dan 1 P5 PPRA. Untuk K2 ya, untuk K2 pendekatan prakteknya ada untuk K2 pendekatannya ada 5 model. 4 modul P5, 4 modul ajar MA, 1 modul project P5 PPRA. Nah ini. Ulangi, K2 4 modul ajar, 1 modul project P5 PPRA. Karena bebannya yang berbeda, harinya sama-sama 26 hari sampai tanggal 26 Oktober, Bapak Ibu semuanya. Oh, betul ya. Oktober Bapak ya. Maka Bapak Ibu harus memperhatikan ini. Diperhatikan. Waktu implementasi modul ajar berbasis PBL itu 6 hari. K1, K2 3 hari. Gitu kan? Untuk implementasi modul PBL waktunya 7 hari. K1 4 hari untuk K2. Jadi intinya kegiatan itu untuk K1 1 minggu itu 1 kegiatan. Untuk K2 1 minggu itu adalah 2 kegiatan. 2 implementasi modul aja. Nih, dilihat nih. P5 PPRA untuk K1 itu 7 hari. Untuk K2 masih DBR. TPACK. P5 PPRA. Bapak Ibu semuanya, untuk waktu review ini juga berbeda. Untuk K1 reviewnya 3 kali, karena yang direview ada 3, yaitu implementasi MA1, MA2, P5 PPRA. Tapi kalau K2 ini yang direview 5, maka 5 kali. Implementasi MA1, MA2, MA3, MA4, dan modul project P5 PPRA. Nah, ini yang kita katakan. Idealnya Bapak Ibu, PTK itu dilakukan dengan cara terpisah, dijadwal sendiri-sendiri. Setelah Bapak Ibu implementasi MA, baru ada kegiatan implementasi PTK. Kita potong kegiatan itu bahwa Bapak Ibu implementasi PTK itu diintegrasikan dengan kegiatan implementasi MA. Ini yang harus dipahami. Ya, harus dipahami betul ini. Harus dipahami betul. Jadi ini ketika Bapak Ibu di minggu pertama ini harus implementasi MA1, maka siklus 1 dibarengkan dengan kegiatan ini. Tidak dilakukan dengan cara yang terpisah. Di K2 juga begitu. Implementasi MA berbasis PBL itu sekaligus alat evaluasinya adalah implementasi PTK siklus 1. Lakukan. Apa bisa? Bisa. Tergantung kesungguhan kita. Nah, gitu. Tergantung niat kita. Kalau niat kita oke dan kita ikhlas melaksanakan kegiatan itu, insya Allah bisa. Pak, saya ini di saat itu melahirkan bagaimana Pak? Sampaikan ke kami, kita berikan solusi. Pak, ada tetangga saya yang kebetulan lagi
tidak enak badan. Katakanlah itu coro gampangan itu lagi kondisinya sakit, tidak bisa praktek benar. Sampaikan ke kami. Kita akan berikan solusi. Tapi jangan coba-coba berpura-pura dirinya adalah sakit. Pak, saya ini sedang sakit, Pak. Sakit apa? Saya ini sakit panu, nggak bisa praktek. Jangan bilang begitu. Insya Allah akan kita eksekusi kalau yang begitu-begitu. Ya, ini yang harus dilakukan. Nah, perjalanannya begini Bapak Ibu di K1 ya. Di K1 perjalanannya begini. Pertama, ini hari pertama. Hari pertama adalah tanggal 12. Nah, ini tanggal 12. Tugas Bapak Ibu di tanggal 12 itu, hari ini adalah persiapan perangkat, dicek perangkat-perangkatnya Bapak Ibu. Ya, cek perangkatnya, MA-nya dicek, materinya dicek, medianya dicek, LKPD-nya dicek, instrumennya dicek sehingga menjadi MA lengkap yang berupa lampiran-lampiran itu. Silakan dicek, di PDF-kan jadi satu sehingga itu nanti akan diupload. Atau mungkin kalau di sistem berbeda ya nanti dipisah. Ada MA dan ada perangkat sendiri. Silakan dimasukkan. Mempersiapkan perangkat. Yang kedua, koordinasi dengan kepala sekolah, dengan madrasah, dengan temennya, dengan siswanya. Kondisikan anak-anak, besok kita akan syuting. Syuting apa Bu Guru, Pak Guru? Besok syuting pembelajaran layaknya sebagai film Laskar Pelangi. Besok berpakaian yang rapi. Minta bantuan orang tuanya disetrika. Besok kita kasih makan siangnya sehingga praktek tidak lapar. Bapak Ibu harus begitu. Koordinasi dengan anak-anak itu. Kalau misalnya siang hari minta izin kepala sekolah, Bu, besok ini kebetulan kami akan PPL pertama implementasi MA1. Karena ini saatnya adalah MAPSI, saatnya ujian. Bagaimana andai saja saya pakai ruang kelas yang bagus itu, kemudian waktunya kita menggunakan waktu jam sekian. Ibu mengizinkan atau enggak? Dan ini Bu ada oleh-oleh dari istri, dari suami kaya. Oh, boleh, silakan. Misalnya begitu. Ini harus dikoordinasikan. Penyiapan dan setting video Bapak Ibu semuanya. Di kelas yang sudah dikondisikannya dilihat CT wis bluru apa urung. CT ki layak apa enggak? Papan tulisnya bagaimana? Medianya bagaimana? Singkirkan barang-barang yang tidak ada kaitannya. Misalnya Bapak Ibu menggunakan kelas itu dan siswanya ada 20, pas mejanya 20. Ojo, jangan sampai ada kegiatan kelas yang seakan-akan membuat kumuh gitu kan. Meja-meja yang tidak terpakai, kalau Bapak Ibu kelasnya sudah dipas ya, keluarkan dulu. Titipkan dulu gitu. Sehingga kelas itu terasa rapi, enak dipandang mata, sejuk, semangat gitu kan, bersih gitu kan. Sampaikan kepada Pak Bonnya gitu, agar Pak Bon itu ikut membersihkan sehingga begitu masuk di kelas itu praktek pembelajaran ini memang betul-betul sudah tertata. Ini yang harus dilakukan. Di hari kedua Bapak Ibu di tanggal 13 besok baik K1 maupun K2 itu adalah saatnya Bapak Ibu praktek merekam 2 jam pelajaran dengan materi sesuai dengan pilihan masing-masing, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hafalkan materi itu sehingga Bapak Ibu tidak tengok-tengok buku atau tengok-tengok HP. Kalau Bapak Ibu menggunakan media, carilah pointer, tinggal pencet. Yang tidak bisa mencet ya minta tolong kepada yang tukang mencet. Sehingga Bapak Ibu bisa menerangkan maksimal di depan kelas itu. Praktek. Usahakan pakai media. Nek urung duwe LCD pinjem, kalau perlu nyewa. Kalau belum punya laptop pinjem atau nyewa, ditampilkan yang terbaik di situ. Ini di hari kedua. Hari ketiga, hari keempat dan seterusnya Bapak Ibu nanti bisa dilihat di kontrak belajar. Artinya Bapak Ibu semuanya, setelah Bapak Ibu praktek implementasi MA1, MA2, MA3 ini, maka Bapak Ibu silahkan di akhir setelah pembelajaran itu di perekamannya sudah selesai, lakukan refleksi dan evaluasi di sini. Gunakan sebagai bahan laporan. Daripada Bapak Ibu mengimplementasikan PTK itu di hari setelah edit ini, di hari ke-7 ya. Tapi manfaatkan Bapak Ibu.
Manfaatkan betul. Ini perjalanannya. Setelah selesai, Bapak Ibu segera diedit videonya. Ya, diedit videonya di hari ke-6. Harapannya sudah selesai diedit. Diedit, diunggah di YouTube. Nah, diskusikan dengan kolega. Editing yang bagus, upload video itu di sistem itu. Nah, karena mestinya PTK itu dilakukan di hari ke-7, karena ini kita gabungkan di hari yang kedua, maka Bapak Ibu gunakan dengan betul di hari-hari yang kosong ini untuk konsentrasi ke sana. Sehingga di hari ke-8 nanti Bapak Ibu itu bersama guru pamong dan DPL akan melakukan review melalui sinkronus, melalui video conference untuk melakukan review terhadap MA, implementasi MA berbasis BBL itu. Ya, ini kan bersama-sama berdiskusi, terima masukan. Ya jujur saja, kalau memang kurang enggak masalah, kurang. Jangan mengelak, wah saya tidak bisa mengaji Pak, karena saya ini 3 tahun yang lalu kita baru ini masuk Islam sehingga saya tidak bisa mengaji. Setelah saya cek enggak, dia sejak kecil gitu. Misalnya begitu. Jadi manfaatkan betul tahapan-tahapan ini Bapak Ibu semuanya, daripada Bapak Ibu setelah implementasi PTK, setelah implementasi MA, Bapak Ibu di hari ke-7 itu melakukan PTK sendiri. Jadwalnya begini, tapi kita sudah potong satu kegiatan. Baru di hari ke-9 sama prosesnya, di hari kedua Bapak Ibu praktek lagi dan seterusnya sampai kegiatan-kegiatan evaluasi. Nah, ini yang K1. Coba kita lihat di K2. Nah, K2. Di K2. K2 di hari pertama sama, ya. Di hari kedua Bapak Ibu praktek sekaligus Bapak Ibu itu adalah implementasi PTK, gitu kan. Di hari ketiga Bapak Ibu bisa editing macam-macam. PTK-nya sudah dilakukan dari kedua tadi, karena di hari kelima yang untuk K2 itu adalah melakukan review terhadap video. Jadi terus berjalan itu. Jadi di hari ke-8 untuk K1 melakukan review, kalau di K2 adalah dari yang kelima. Mengapa? Karena di hari ke-6 Bapak Ibu sudah masuk implementasi MA2. Nah, itu. Kalau K1 di hari ke-9 baru masuk MA2. Nah, bedanya di situ. Kecepatan inilah yang Bapak Ibu harus pahami betul, bagaimana betul-betul dibaca, kapan kita harus praktek, kapan kita harus mereview, kapan harus kita lakukan. Jadi ini tidak bisa disambi-sambi lagi Bapak Ibu. Konsen di sini. Kalau Bapak Ibu mau nyoba nyambi-nyambi kegiatan lain, silahkan. Barang hilang resiko penumpang, gitu kan. Ini tahapan ini Bapak Ibu harus betul-betul dilakukan sendiri. Dan secara praktis nanti Bapak Ibu silahkan bisa dilihat di kontrak belajar, akan kita sampaikan ke dosen masing-masing yang tadi malam sudah kita bekali, kita samakan pandang, sorenya dengan guru pamong, malamnya dengan dosen, pagi ini adalah dengan mahasiswa. Jangan dikira Bapak Ibu itu yang lelah sendiri. Kami ini pengelola ya lelah. Bekali sampean, bekali guru pamong, bekali dosen, ngecek tugasnya Bapak Ibu semuanya. Sama lelahnya. Tapi ini kita nikmati aja bahwa kegiatan ini adalah sebuah tanggung jawab yang harus kita emban. Yang harapan kami Bapak Ibu semuanya juga bisa melakukan itu, gitu. Bisa melakukan itu. Tidak hanya sekedar wah ini aja wes ora apa-apa lah, yang penting masih ada napasnya. Ora apa-apa no suarane mlebu kelas ketemu anake salam terus nyanyi-nyanyi bariku wassalam, enggak begitu. Di tahapan-tahapan ini kita lihat secara titik poin Bapak Ibu yang perlu kita sampaikan. Kegiatan 2 jam pelajaran yang Bapak Ibu rekam itu nanti diedit menjadi 10 sampai 15 menit. 2 jam pelajaran kalau 35 kali 2 70 menit. Kalau SMP 40 menit kali 2 80 menit, SMA 45 menit kali 2 90 menit. Diedit menjadi 15 menit maksimal. Atau 10 sampai 15 menit. Kalau 10 ya 1,5 menit kegiatan pendahuluan,
Kemudian 7 menit kegiatan inti, 1,5 menit kegiatan penutup. Kalau 15 menit ya 2,5 menit untuk kegiatan pendahuluan, 10 menit untuk kegiatan inti, dan 2,5 menit untuk kegiatan penutup. Sehingga luar biasa, 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Silakan, Mbak. Semakin pendek mengedit video semakin susah, karena kadang-kadang nggak tahu mana yang dibuang. Pokoknya penting kabeh. Kadang-kadang karena saking bingungnya, yang penting dibuang, yang tidak penting diedit. Nah itu kan. Ini yang tidak lagi. Cari betul. Kalau nggak bisa ngedit dengan baik sendiri, ya cari profesional, suruh ngeditkan. Sepenting Bapak Ibu memerankan diri sebagai seorang guru. Praktek, ngajar, angle-nya bagus gitu kan, shooting gitu ya, karena Bapak Ibu adalah bermain peran sebagai seorang guru yang nanti akan dilihat videonya itu. Ini konsepnya adalah ke sana. Ya kalau tidak bisa nyuting sendiri bagaimana Pak? Panggil tukang shooting kan gitu. Atau anaknya yang masih muda-muda itu, kon nyuting hingga enak, dipandang enak, dilihat juga enak, didengarkan juga enak. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam editing Bapak Ibu tidak usah memberikan backsound. Buang backsound, ada nyanyian-nyanyian. Karena kadang-kadang backsoundnya itu lebih bagus daripada suara Bapak Ibu. Backsoundnya akan mengganggu. Backsoundnya dibuang. Tidak usah pengantar-pengantar bunyi-bunyian enggak. Nanti ada waktunya sendiri untuk lomba nyanyi. Semuanya adalah clear, real. Tidak usah menggunakan backsound. Jadi, apa kegiatan Bapak Ibu pendahuluan? Apa kegiatan Bapak Ibu di inti dan apa penutup? Jadi tidak ada pengantar backsound. Ben tahu seperti apa suaranya Bapak Ibu semuanya, tidak ada backsoundnya. Apakah serak-serak basah atau serak-serak kering atau kering beneran? Ini biar ketahuan juga. Apa suaranya lembut atau suaranya menggema atau suaranya apa? Biar jelas. Intonasinya itu juga harus jelas. Ya, apakah datar-datar saja atau kok intonasinya bisa naik turun? Ini akan dilihat ketika Bapak Ibu tidak menggunakan backsound. Ini hal-hal yang melantai. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu, di saat Bapak Ibu praktek mengajar, usahakan Bapak Ibu itu pakai ID card yang sudah ditentukan. Ya, ID card dikalongke, dicantolkan yang rapi, pakai baju hitam, pakai baju putih bawahan hitam, pakai peci dan kerudung hitam. Itu jelas. Berpeci, berdasi, baju putih, celana hitam, under hitam, sepatu juga hitam. Nggak usah berwarna-warni. Jangan tanya-tanya lagi. Lulus dulu baru nyari janda. Urung lulus lagi mau PPL, sing digoleki janda. Jangan dulu. Nek wis lulus macem rapopo. Nek ra ono tak golekke. Tonggoku ono. Usianya 70 tahun kan gitu. Ini yang harus dilakukan Bapak Ibu semuanya. Jadi inilah hal-hal yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu di dalam pembekalan ini. Barangkali masih ada yang dirasa kurang, kami persilakan nanti Pak Imam tuh nambahi. Kalau ada yang dirasa kurang, belum jelas bisa didiskusikan oleh Bapak Ibu semua. Inilah yang sebenarnya saya minta, kenapa Bapak Ibu semuanya harus hadir, semuanya harus dikonferen, gitu kan? Semuanya video, semuanya harus on kamera biar paham gitu. Kayak Bapak Ibu tuh betul-betul sungguh-sungguh melaksanakan itu. Walaupun juga ada yang disambi-sambi ngobrol sama temennya, enggak apa-apa. Oh nyamannya juga orang, apalagi disambi makan, disambi. Yang penting Bapak Ibu mengikuti proses itu, semuanya dilakukan. Dan itu Bapak Ibu semuanya terima kasih. Barangkali masih dirasa perlu didiskusikan, kita diskusikan. Tapi kalau dirasa sudah jelas, lakukan. Insya Allah nanti jam 1 Bapak Ibu akan ketemu dengan dosen dan guru pamongnya untuk bersama-sama berdiskusi terkait dengan pelaksanaan BPL ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas penjelasannya yang sangat jelas sekali. Kami persilakan kepada Bapak Ibu semuanya, barangkali ada yang mau ditanyakan, karena kayaknya masih banyak di sini yang tidak on kamera, barangkali tidak mengikuti sungguh-sungguh, bisa jadi masuk kemudian ditinggal tidur, bisa jadi Sambil rapat Pak.
Kami persilakan untuk barangkali ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akan akhiri. Silakan. Pak Saifullah Bodi Ismail, silakan Pak Bodi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menanyakan terkait tentang dua hal terkait PTK setelah pelaksanaan pembelajaran. Jadi kan setelah pelaksanaan praktek pembelajaran, kemudian kita edit video baru tentang persiapan PTK. Nah, itu nanti apakah itu akan dimasukkan di video atau tidak terkait dengan PTK atau hanya melampirkan PTK dan lembar instrumennya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait bagaimana nantinya ketika kita mengedit jalannya proses pembelajaran, komponen apa saja yang sebaiknya ada dalam video. Jadi biar kita punya bayangan atau mungkin rancangan terkait dengan komponen-komponen penting terkait apa yang harus ada di video setelah diedit. Mungkin seperti itu, dua hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung tanggapi Bro ya. Ya, yang pertama Bapak Ibu semuanya, PTK dilakukan terintegrasi. Ya, PTK dilakukan terintegrasi dengan pelaksanaan MA. Artinya adalah bahwa setelah Bapak Ibu melakukan perekaman video pembelajaran selama 2 jam pelajaran itu, maka alat evaluasinya itulah PTK. Jadi PTK dijadikan sebagai alat evaluasi. Nyebar angket, suruh ngerjakan. Kira-kira sing paham, sing tuntas berapa ini? Sudah tercapai belum ini? Sudah memahami belum ini? Diukur menggunakan itu. Lah, hasil dari evaluasi itulah Bapak Ibu digunakan sebagai laporan siklus 1 yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi untuk melakukan tindakan pada siklus yang kedua. Gitu. Jadi begitu. Tidak di pelaksanaan diedit dulu baru PTK, enggak, tapi dilakukan evaluasi. PTK digunakan sebagai alat evaluasi. Nah, secara otomatis Bapak Ibu silakan berbarengan dengan pelaksanaan setelah melakukan pembelajaran yang direkam 2 jam pelajaran itu, kemudian disebari soal-soal tes. Ya, tes itu sebagai alat untuk evaluasi dan digunakan sebagai laporan PTK. Ini yang pertama. Yang kedua, ada poin-poin penting di dalam proses pembelajaran yang harus ada. Yang terdiri dari 3 komponen itu, 3 ya, bukan 3 kok begini, 3. 1, pendahuluan. Apa kegiatan pendahuluan? Pendahuluan itu macam-macam. Ada kegiatan pengecekan, refleksi, gitu kan, motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan hal-hal penting. Ini yang harus dilakukan. Mengecek kerapian, mengecek kondisi kelas. Komponen-komponen itu yang harus ada. Yang kedua adalah kegiatan inti. Kegiatan inti adalah menyampaikan materi dengan menggunakan sintak model yang sudah dipilih. Kegiatan organisasi siswa pada orientasi siswa pada masalah seperti apa yang harus dilakukan, gitu ya. Kemudian kegiatan pengorganisasian siswa untuk belajar itu seperti apa, apakah membuat kelompok atau melakukan penyelidikan itu kegiatan apa, berdiskusi, mencari informasi, penyajian hasil karya itu kegiatan apa, presentasi misalnya, kemudian refleksi, evaluasi seperti apa. Tahapan inti ini harus ada. Walaupun ketika dihitung tidak cukup dalam waktu 10-15 menit, ya dicari yang lebih bagus, yang inti. Baru yang ketiga tahapannya adalah kegiatan penutup, ya, refleksi, kesimpulan, dan tindak lanjut. Apa yang Bapak Ibu lakukan di situ? Inilah hal-hal penting yang harus ada. Yang tadi saya tayangkan itu gambaran, ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Nanti Bapak Ibu bisa cari atau saya share lah nanti di grup contohnya. Ya, contohnya ada beberapa contoh yang memungkinkan ada, yang sifatnya kegiatan pembelajaran itu bisa menarik dan bisa memberikan motivasi kepada peserta didik.
ketika jenengan ajar itu ya seneng karena materinya menarik, karena metodenya adalah membuat semangat, karena strategi pembelajaran adalah pas gitu. Ini yang harus dilakukan dalam tahapan PPL ini. Nah, waktu yang sudah ada manfaatkan betul. Ya. Kapan harus mengunggah, kapan harus membuat, kapan harus mengedit, jangan ditumpuk. Ya. Nah, kebanyakan kemarin Bapak Ibu ditumpuk. Ini nggak bisa ditumpuk kegiatannya, tapi begitu waktu implementasi MA1 waktunya adalah 1 minggu, ya 1 minggu harus sudah selesai untuk K1. Kalau K2 waktunya 5 hari, ya 5 hari sampai PPK. Gitu. Waktu ini harus dimanfaatkan betul. Karena apa? Di tanggal 26 harus selesai. Di tanggal 26 harus selesai. Atau waktu PPL ini baik K1 maupun K2 adalah 26 hari hitungannya. Dan itu harus selesai semuanya. Selesai tanggal 26 Oktober itu Bapak Ibu semuanya harus mengikuti UKM PPG. Tumpuk di situ, Bapak Ibu nggak ada keterangan selesai. Karena syarat untuk mendaftar UKM PPG itu syaratnya adalah lulus di semua tahapan di LPTK. Kalau Bapak Ibu terhambat sudahlah. Kalau sudah terhambat, sudah nggak bisa mendaftar UKM PPG. Kalau nggak bisa daftar UKM PPG, ya Bapak Ibu assalamualaikum dengan itu. Jadi tahapan ini tidak bisa lagi ditahan-tahan sesuai dengan jadwal. Gitu, Mas Yodi yang gantengnya kayak Janoko Mana Aren. Nah, gitu. Minta izin sebentar, Prof. Minta izin sebentar ya, Prof. Mau kemana? Mau bagi tugas anak, Prof. Bentar. Ya. Oke, selanjutnya Bu Yatima, silakan Bu Yatima. Silakan. Apa kok dada-dada mau menyerah? Bukan dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Imam dan selamat pagi buat semuanya. Terima kasih Prof. Rasimin. Izin bertanya, itu terkait dengan Ke atas sedikit biar tidak hanya kelihatan matanya saja. Ini takut saya. suaranya ini nanti nggak jelas. Saya mendekat dengan mikrofon. Karena ramai sekali di sini. Ini Pak, jadi ketika kita praktek mengajar di kelas itu kan ketika di syuting itu ya, nanti di situ yang ada hanya guru pamong sama dosen. Maksudnya tidak harus tidak ada kepala sekolahnya gitu kan Pak? Yang sama sampean tidak ada semuanya. Syuting ya sampean. Di dalam proses pembelajaran sampean anonim murid atau temennya yang diminta untuk membantu nyuting. Nggak ada guru pamong di situ. Nggak ada dosen DPR, kecuali sampean minta khusus Pak Imam atau saya untuk datang ke Purworejo dan mengamati sampean PPL. Nah, itu lain itu luar biasa, permintaan luar biasa. Nanti saya usahakan datang besok untuk mengamati sampean. Mau enggak? Mau banget, mau. Ditunggu. Nah, ini tanda-tandanya yang ditanyakan tadi itu ya. Okay. Jadi di saat praktek perekaman video itu tidak ditunggui kepala sekolah, guru pamong maupun DPL. Nah, tetapi hari ini Bapak Ibu harus koordinasi dengan kepala sekolah, guru pamong dan DPL. Apa wis siap atau urung perangkate? Nganggo kelas endi? Siswane endi? Kan gitu. Ini yang hari ini didiskusikan. Sesuk ora ono. Ora ono sing nunggoni. Tinggal Bapak Ibu tampilkan yang terbaik Bapak Ibu untuk melakukan perekaman video itu. Nah, ngoten boleh. Nah, itu. Ya. Enggak usah minta-minta ditungguin saya. Saya juga enggak kober nunggu sampean itu. Ya Allah Bapak bukan nih. Ya. Nah, gitu ya. Pikir seperti kayak kemarin pas kita praktek. Nah, itu jangan dipikir. Jangan dipikir ditunggui. Ini di luar pikiran ya, di luar pikiran Pak prakteknya ini ya. Nah, Oke, gitu ya. baik, terima kasih. Berarti ada request khusus ya. Ada request khusus, Pak. Besok saya tunggu. Wah, berangkat langsung sekarang nih Pak Imam pasti. Boleh lah, monggo.
Prof Ras sama Pak Imam ditunggu nggih Oke, di Bruno. jelas ya Bu yang terima ya? Gedung Kecamatan Bruno, ditunggu. Oke, jelas. Habis Udah, makan itu apa oke. gitu Terima kan. kasih. Terima kasih. Oke, berikutnya Pak Nur Ihsan, Itu silakan maksudnya. Pak Nur Ihsan. Terima kasih atas waktunya Pak. Tadi kan diarahkan oleh Prof. Rasimin bahwasannya tidak usah ada yang namanya backsound. Nah, di video sendiri kan kemarin waktu kita kan udah diarahkan untuk menambahkan intro sama outro. Lah terkait intro sama outro nanti masih tetap ditambahkan atau enggak usah Pak? Kalau dengan terpaksa itu harus ada suaranya yang lirih, ya, tidak mengalahkan suaranya sampean sebagai role modelnya ini, tidak mengalahkan, yang lirih, lirih saja, ya reneng-reneng gitu saja istilah, ya. Tapi jangan terlalu keras, jangan terlalu keras intronya itu. Tapi lebih baik Bapak Ibu kalau mau intro ya intronya sedikit saja. Jangan di saat Bapak Ibu menerangkan pembelajaran itu di situ ada intronya, ada backsoundnya gitu. Tapi hanya pergantian saja. Mulai Jelas ya Pak ya? misalnya Pak Ihsan, jelas ya? Gitu ya. Ya, iya Pak, sudah Pak. Terima kasih. Oke, berikutnya Bu Hani, silakan Bu Hani. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum, Prof. Izin bertanya, di jadwal PPG yang sudah di-share itu kan ada PPL 1 dan PPL 2. Apakah nanti teknisnya juga sama? Ketika nanti PPL 2 juga upload video lagi atau seperti apa? Terus juga ada istilah PPL 1 itu adalah perekaman MA1 diupload MA-nya, diupload perangkatnya, diupload siklus satunya sebagai laporan, diupload videonya. PPL 2 implementasi MA2, diupload videonya, diupload laporan PTK-nya, dilapor bahan ajarnya. PPL 3 juga begitu, 4, 5, ke 6 juga begitu. Karena itu didasarkan kepada MA masing-masing. PPL 1 itu adalah implementasi MA1, PPL 2 implementasi MA2, PPL 3 implementasi P5 PPRA untuk K1, PPL 3 implementasi MA3 untuk K2, implementasi MA4 untuk K2, implementasi P5 PPRA untuk K2. Ada 3 video untuk K1, ada 5 video untuk K2. Ngatan nggih? Jelas nggih? Siap. Bu Hani ini K1 atau K2? K1, Pak. K1 berarti 3 video. MA1, MA2 sama P5 PPR. Ya, P5 PPR. Siap, Pak. Betul ya? Nah, bagi yang K2 nanti produknya adalah MA1, MA2, MA3, MA4 plus P5 PPR. Begitu ya. Oke, matur nuwun, Pak. Berikutnya Bu Lia, silakan Bu Lia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk Prof. Rasimin dan Pak Imam. Saya ingin bertanya terkait tadi kan boleh membuat kelas sendiri. Nah, itu apakah ada jumlah minimal siswa? Jumlah minimal siswa ya. Mahasiswa. Sampean prakteknya di kelas berapa? Saya prakteknya di kelas 4, Pak. Kelas 4. Berapa siswanya? Di kelas 4 itu ada 29 siswa. Syuting ra apa-apa to, Bu? Ben mantep gitu ya. Pakai misalnya ana sing rese nih. Jenenge Pak Ijo nih rese nih. Ndak usah ikut sampean wis tak kai sangu balik wae. Daripada ganggu ning kelas, pilih misalnya 20 orang. Ditoto sing apik gitu ya. Gitu ya. Arti bisa juga Bapak Ibu ini menggunakan kelas buatan. Kelas buatan yang artinya di luar jam pelajaran Bapak Ibu akan syuting video pembelajaran misalnya sore hari atau siang hari
atau yang waktu yang nyaman, pilih siswa-siswa ini yang bagus-bagus, yang berprestasi. Sehingga video pembelajaran yang Bapak Ibu ini maksimal gitu, karena sudah diatur. Gitu loh. Jadi artinya sebenarnya di sini tidak ada batasan berapa minimal, berapa maksimal. Yang penting Bapak Ibu praktek pembelajaran, siswanya katon, Bapak Ibu juga katon. Jangan ngomong maju mundur. Jadi kelayakannya bagaimana? Kan ada juga itu yang PPL itu maju mundur, kayak mujair mundur itu. Nah, wajahnya nggak kelihatan. Yang kelihatannya adalah belakang. Itu yang diatur begitu itu. Settingnya diatur. Maka harapan kami Bapak Ibu melihat video-video itu, video contoh-contoh yang kita berikan itu. Nanti kita share di grup ya. Ini paling tidak standar minimalnya adalah kayak begitu. Mau misalnya Pak lo muridku mau 10 ya Pak. Ya kalau bener untuk macem dan semangat ya tambahi kan gitu. Ya modal sego sak bungkus kanggo muridnya rapopo, tapi kan praktek pembelajaran ini tambah semangat itu. Ngaten gua nih. Bu Lia ya. Jadi pertinggahannya Bapak Ibu adalah kepantasan kelas ya. Nanti kelasnya nanti ada 3 orang saja, nanti nggak layak jadi kelas itu. Oke, berikutnya Pak Barti, silakan Pak Barti. Ya, terima kasih waktunya yang telah diberikan. Ini izin bertanya terkait masalah kelas buatan. Itu misalkan kita menggabungkan kelas 4 dan kelas 5 biar siswanya juga banyak. Itu nanti dengan hubungannya pembuatan PTK itu bagaimana Pak? Apakah muridnya juga misalkan yang kelas 5 dijadikan menjadi kelas 4 karena modul ajarnya itu kelas 4, nanti dalam pembuatan PTK belakangnya itu bagaimana itu? Ya seakan-akan itu kelas 4 oleh. Jadi intinya sampean kan milih kelas-kelas yang rontok apik-apik muridnya, yang rontok ganteng-ganteng. Sampean kan ngajar materi itu gitu. Seakan-akan itu kelas 4 gitu ya. Ngono loh. Jangan berbicara karena ini kelas buatan gitu ya. Kecuali kelas beneran ya kelas papat toh. Nah, kelas buatan kan sebenarnya menampilkan proses pembelajaran Bapak Ibu, tampilannya itu loh. Ya PTK-nya gitu. Gitu. PTK-nya juga itu. Sehingga memang mantap, prosesnya itu mantap. Contoh aja wong main film lah, Laskar Pelangi apa iku ya kelas loro kabeh. Tapi mesti itu kan ya wis bintang film to lek gitu maksudnya begitu. Ngono loh gampang itu ngono. Ben mantap gitu loh ya. Jadi kalau Bapak Ibu membuat kelas buatan itu kan tujuannya biar proses rekaman ini berjalan secara maksimal. Orang terganggu karena sudah dikondisikan. Coba kalau misalnya tidak dikondisikan nih, misalnya kelas berapa saja, bisa juga pontang-panting. Tapi kalau sudah dipilih, si rondok mentes-mentes dan sing iso dikandani, itu berbeda hasilnya. Ketika siswanya satu kelas itu yang tidak dari sisi kemampuannya ini berantakan gitu loh. Ngoten maksudnya gitu. Ya, Tapi kalau itu mau dilakukan. Ya, terima kasih Pak. Oke, berikutnya Bu Dian Ayu, silakan. Terima kasih Pak. Mau bertanya untuk laporan PTK-nya itu apa dikasih contoh LK-nya atau kita bikin sendiri? Apa? Laporan PTK nanti akan kami kirim Bu Dian dan Bapak Ibu semuanya. Sistematikanya seperti apa kita akan sampaikan di grup nanti. Oh gitu, yes. Baik Pak, terima kasih. Iya, sistematikanya kita akan kasihkan di grup. Pak, gitu aja. Terima kasih. Oke. Bu Yatimah mau bertanya lagi, Bu Yatimah ini? Iya Pak, maaf saya mau bertanya lagi. Ini kaitannya di mana nih Prof Pras? Gak kelihatan di situ. Wajahnya nggak kelihatan. Kaitannya. Yang tidak kelihatan nih awakmu, malah tanya saya nggak kelihatan gimana. Ini Pak, kaitannya sama ini. Ayo Prof Pras. Kaitannya sama kelas buatan.
Nah, itu kan tadi katanya boleh misalnya kita ngambil dari kelas berapa itu ya, dijadikan satu pura-puranya kelas 4 misalnya seperti itu. Lah kalau saya, Pak, saya kan nanti kan ngajarnya di kelas 1. Terus saya milih anak-anaknya di kelas 5, kelas 6, kelas 4, nanti tak pura-pura jadi kelas 1, emang boleh? Ya boleh-boleh saja anak-anakku kelas 1 yang cantik jelita kayak Bu Guru. Misalkan gitu. Ya, Seakan-akan apa mereka nanti tidak diguyu Pak, Wong itu kelas 1 masa udah dan brengosen jangan misalnya udah. disebutkan kelas 1 Tondo di situnya. Anak-anak pada kesempatan hari ini kita akan mengajar materi ini. Kan ngono ta? Ora usah disebut ke Tondo gitu. Ya tetap kan materinya kan ini Pak, materinya misalnya tentang huruf hijaiyah. Masa udah brengosen gitu. Hah, Loh, itu aku masih apalagi itu sudah gitu loh. Sampean ini mau 185 ini ono sing iso ngaji kok. Itu loh. Kok bingung murid kelas 1, kelas 2, kelas 4 loh. Ini guru ini loh sudah ngajar ono sing iso ngaji loh. Dicek ngomong huruf hijaiyah enggak hafal kok. Apalagi Gak usah itu puasa itu. sampean kelas 5, kelas 6, kelas SMA itu ora apa-apa. Ora ndandeh. Tapi sampean ajari itu. Gitu loh, maksudnya. Paham ya? Oke, siap, terima kasih. Jelas ya, Bu Yatimah ya. Jadi Pak Imam, terima Atau kasih. saya yang jadi muridnya sama Pak Imam. Boleh. Tapi Prof. materinya apa itu sudah beda nanti kalau Saya Pak Imam juga mau sama jadi muridnya loh, Bu. beda nanti. Materi poligami lah ya apa-apa. Ganti. Berikutnya silakan Oke, gitu. Ismi, silakan Bu Ismi. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Izin bertanya, saya mau menanyakan untuk edit video di Capcut itu nih Pak. Saya itu ketika sudah selesai kan tinggal di ekspor apa namanya. Nah, itu hasilnya kok jadi pecah gitu Pak. Jadi nggak sebening waktu video aslinya. Itu gimana? Ya, saya nggak bisa jawab itu. Tanyakan ke Pak Sulis. Oh, oke. Saya nggak bisa jawab. Pertanyaan yang sulit itu buat saya. Gimana pertanyaan tadi, Bu Ismi? Itu dia ngedit video pakai Capcut, tapi begitu diunggah itu pecah-pecah. Jadi bukan gitu. Biasanya aspek rasionya. Rasionya saya sudah pakai yang 1080. Ya, itu tanyakan Nanti ke Pak Bu Sulis. Ismi dan Bapak Ibu semuanya, jika masih kurang menguasai terkait dengan edit video, bisa melihat di YouTube tutorial Capcut, begitu ya? Begitu Bu Is ya. Jadi nggak usah diterangkan di sini gitu. Tutorial edit Capcut atau yang lainnya, silahkan nanti bisa dipahami di situ. Oke, berikutnya Bu Laila, silakan Bu Laila. Assalamualaikum Pak, saya mau izin bertanya. Bapak kan terkait PPL untuk KIS itu kan 3 kali pertemuan, 3 kali. Nah, berarti kan 3 modul ajar yang berbeda atau modul ajarnya sama dibagi untuk 3 pertemuan. Ini masalahnya terkait dengan PTK. Dulu, piye toh? Kan sudah berkali-kali dibicarakan bahwa Bapak Ibu ini mengambil satu tema, nanti modul dibagi menjadi 2 pokok bahasa gitu kan. Jadi artinya dalam K1 kan, dalam 2 modul ini ambil satu tema dan diajarkan di 2 pertemuan. Misalnya ada 2 sub pokok bahasan pertama diajarkan di MA1, sub pokok bahasan kedua diajarkan di MA2. Maka di situ tujuan pembelajarannya juga beda, KKTP-nya juga beda berdasarkan subtema yang diajarkan. Apa subtema itu yang diajarkan itu? Kemudian tujuannya apa? Gitu. Ini pembicaraan sejak zaman Cindelabang.
ini cindilnya sudah werok ini, jadi sudah Oh harus ya jelas Pak. mestinya ini. Ya berarti Gitu ya. Nah, sehingga itu kalau satu tema. dikaitkan dengan PTK masih satu pokok bahasan gitu ya. Itu ya. Ya. Oke, masih ada lagi Bapak Ibu? Oke, sudah Pak. Sudah. Cukup ya? Cukup. Sudah cukup. Mungkin closing Prof, closing statement. Prof Ras, closing statement. Semuanya kegiatan Bapak Ibu di depan kamera, dari depan anak-anak, sehingga hasilnya akan maksimal. Saya ulangi lagi, sekarang ini Bapak Ibu harus sudah menjadi role model. Ya. Zamannya media, jangan sampai Bapak Ibu ini kalah dengan YouTube. Oleh sebab itu Bapak Ibu, istilahnya sekarang itu adalah bagaimana Bapak Ibu ini bisa menumbuhkan sebuah motivasi belajar kepada peserta didiknya. Lakukan itu, bahwa Bapak Ibu tidak tergantikan dengan media apapun. Karena Bapak Ibu sebagai seorang guru yang akan digugu apa yang telah disampaikan. Akan menjadi panutan, akan menjadi contoh bahwa yang Bapak Ibu lakukan itu adalah benar. Yang Bapak Ibu lakukan adalah sebagai model. Karena akan dijadikan sebagai bahan renungan dan sebagai contoh sampai apapun oleh anak-anak Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, demikian di pembekalan. Bapak Ibu semuanya, demikian acara pembekalan di PPL ini. Mudah-mudahan bermanfaat.